Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan rahmat dan hidayahnya beserta nikmat-nikmatnya kepada kita bersama. Sejak pada hari ini tanggal 14 Oktober tahun 2020 di pertemuan 7 kita ini kita akan lanjutkan diskusi dengan mata kuliah metodologi pengembangan kemampuan bahasa tingkat MI di kelas PGMI A18. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat Islam, yakninya kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan selalu kita mengirimkan salawat atas nama beliau, mudah-mudahan di yaumil akhir akan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para mahasiswi kelas PMI A18 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifah Riau yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita dengan mata kuliah metodologi pengembangan kemampuan bahasa MI. Allah hari ini akan tampil 2 orang pemakalah, presenter 2 orang pemakalah yang akan tampil hari ini sekian untuk memaparkan materi makalah yang telah dibuat dan juga telah dikirimkan ke Classroom sesuai dengan Bapak sampaikan tadi di grup kita. Hari ini yang akan tampil adalah Gusni Hidayati dengan Indra. Namanya Gusni Hidayati tidak belum bergabung. Akarnya saya tidak tahu. Tolong dicari kabar bagaimana kasus ini gabung sampai saat ini. Karena Kusni belum bergabung, maka untuk pertama kali ia akan mempresentasikan materi ataupun makalahnya, yakninya Kurnia Indra. Kepada Kurnia Indra kita berikan waktu untuk menjelaskan dan memaparkan materi ataupun makalah yang pernah dan telah dibuat oleh Kurnia Indra. Diberikan waktu kepada Kurnia Indra untuk memaparkan materinya, dan ketika nanti setelah dipaparkan atau dijelaskan materi kepada kita bersama, maka audiens dan anggota lainnya silakan nanti mengajukan pertanyaan. Karena dalam satu kelompok hanya 1 orang, karena ini adalah pemakalahnya tunggal, maka pertanyaan maksimal cukup 3 pertanyaan saja. Jadi maksimal 3 pertanyaan nanti diajukan kepada presenter dan diberikan waktu kepada presenter Kurnia Indra Prasetya untuk memaparkan materinya. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Halo, Jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan judul makalah saya itu pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa dan sastra berbasis karakter. Yang pertama itu konsep bahan ajar. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip,
dan prosedur, keterampilan dan sikap atau nilai. Secara lebih sempit, bahan ajar juga biasanya disebut materi pembelajaran. Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. Beberapa fungsi bahan ajar sebagai yang pertama yaitu pedoman bagi guru. Yang kedua, pedoman bagi siswa. Yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Yang kedua yaitu konsep pendidikan karakter. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani. Indra mukanya nggak nampak. Dan ini apa? Dicas HP-nya dicas. Istilah karakter diambil dari bahasa Yunani yaitu tomar, yang artinya menandai. Istilah ini lebih fokus kepada tindakan dan tingkah laku. Ada dua pengertian tentang karakter, yaitu karakter menunjukkan bagaimana seorang bertingkah laku. Yang kedua yaitu karakter berkaitan erat dengan personality seseorang. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter apabila tingkah laku sesuai kaidah moral. Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak. Yang ketiga yaitu media pembelajaran bahasa. Secara bahasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran bahasa yaitu yang pertama itu pengalaman, yang kedua pengalaman melalui data, yang ketiga pengalaman melalui televisi, yang keempat pengalaman melalui radio, yang kelima pengalaman melalui gambar atau poster, yang keenam pengalaman melalui koran. Yang keempat yaitu sastra berbasis karakter. Suryono mengemukakan bahwa genre sastra yang dapat dijadikan sarana karakter antara lain, yaitu genre sastra yang mengandung nilai atau aspek liter estetis, humanistis, etis, dan moral. Dan terakhir religius. Liter estetis yaitu mengandung unsur keindahan, keelokan dalam karya sastra klasik. Humanistis mengandung nilai kemanusiaan. Etis dan moral mengacu pada pengalaman manusia bersikap atau bertindak. Religius karya sastra tentang keagamaan, kedekatan manusia kepada Tuhan, hukum-hukum agama, dan lain-lain. Kementerian Pendidikan mengidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan nasional yang dimasukkan ke dalam kurikulum, yaitu yang pertama religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Baiklah, sekian pemaparan dari makalah yang telah saya bacakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Yang ingin bertanya, berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan kepada Indra. Cukup maksimal 3 orang saja penanya. Kita silakan. Kira-kira Indra bisa nggak menampilkan materinya itu di apa kita nih? Atau kirim filenya ke grup WA kita. Saya Ya, tampil. di foto dulu, Pak. Tidak option lah, kalau PDF di HP kamu nggak ada. Enggaknya kan main catat lah. Ya, Satiani Fitri Kurnia persiapkan pertanyaan.
ajukan pertanyaan kepada Indra. Dua. Boleh. Nama materinya Indra. Ya Pak, dulu Pak. Sorry. Kabur pula. Dua. Pak, Fitri Kurnia gabung sama Sari, Pak. Fitri Kurnia gabung sama Sari. Tampakkan wajahnya. Mana Fitri Kurnia? Nih, Pak. Wih, salah kirim gue. Belum nampak. Oh. Ya. Yang akan Bapak checklist artinya terakhirnya yang hadir di Google Meet ya. Jadi di sini adalah Angela Ricci, kemudian Indra, kemudian Agus, kemudian Saryani, Siti, kemudian Fitri Kurnia Anissa, Pak, gini Pak, tadi Kusrini nyampaikan ke saya, jaringan ya. dia di kampung lagi nggak bagus Pak, katanya tadi. Jaringan nggak bagus. Di Iya, mana nggak- kampungnya? di Kampar Pak. Oh di Kampar, masa ya nggak ada jaringan? Daerah Gunung Sari, Pak. Saya kurang tahu daerah pastinya di mana Pak. Mahasiswa Bapak aja yang Undri tadi ada di orang sana. Alhamdulillah bagus jaringannya. Kok bisa berapa kali kita itu nggak pernah masuk ya. Nampak? Kartu dia mungkin Pak, Hah? beda. Kartu itunya mungkin nggak mendukung di sana mungkin Pak. Pakai XL dia, Pak. Terus yang mana lagi ya? Kalau Prinia gimana kabar Prinia? Kurang tahu Pak. Nggak tahu kabarnya. Nggak ada juga ya. Jatan juga nggak ada ya. Rahmat Ali juga ada ya. Nggak ada, Pak. Oke. Nggak ada Pak. Silakan diperhatikan itu sudah nampak slide-nya yang dikirimkan oleh si Indra. Sudah Pak. Nampak nggak tulisannya itu?
Yang ingin bertanya? Oke, Mas sudah Bapak? Suryani, masih dengar suara Bapak? Masih, Pak. Ya, silakan ajukan pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh si Indra tadi. Indra tadi, Indra. Ya, di sini Ricci mengkomen fotonya kurang tepat, kurang jelas. Bagusnya Oke, silakan. Ada yang bertanya? Nggak ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh si Indra. Apakah semua sudah paham tentang materi yang disampaikan beliau atau bagaimana? Saya Pak mau nanya Pak. Iya, Ricci, silakan Ricci. Tadi kan pas Indra mempresentasikan, tadi kan saya ada dengar katanya karakter itu dekat dengan akhlak katanya. Karakter dan akhlak. Ya, karakter dekat dengan akhlak katanya. Bisa dijelaskan kenapa karakter itu dekat dengan akhlak gitu? Iya, betul. Terima kasih. Bagus. Kenapa karakter itu dekat dengan akhlak? Nah, jadi ada dipaparkan oleh Indra tentang karakter ya. Langsung dijawab Indra atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Soalnya mau baca itu yang difotokan Indra tadi juga kurang jelas gitu Pak. Kurang jelas ya. Iya, kurang jelas. Harusnya kan dia foto sejajar dengan kertasnya gitu. Jangan dari bawah, jadi nggak jelas. Yang Indra foto katakan ada yang kurang jelas. Yang penting ini sudah ada satu pertanyaan Indra. Karakter dekat dengan akhlak. Apa alasannya? Kok bisa karakter itu dengan akhlak dekat? Boleh langsung dijawab ya. Dicari jawabannya Pak. Dikumpulkan Dicari dulu jawabannya. Oke, silakan pertanyaan berikutnya. Ini baru pertanyaan dari Ricci. Saya ingin bertanya Pak. Si Saryani. Fitri Pak. Fitri. Saya pakai HP-nya Sari. Oke, Fitri Kurnianisa ya. Iya. Tadi Oke, kan silakan, Indra Fitri. ada mengatakan ada sastra yang berbasis Islam gitu Pak. Nah saya meminta contohnya itu seperti apa? Contoh yang karakteristik keislamannya itu sastra. Karakteristik Keislaman ya. Iya. Oke. Silakan. Siapa lagi yang bertanya? Ini dua penanya. Penjara Ricci Saya dengan Pak, Fitri Saryani mau bertanya Pak. Saryani, catat ya Saryani. Silakan Saryani. Baik Indra,
sastra yang seperti apa yang paling efektif untuk kita ajarkan kepada peserta didik kita, terutama kan emang anak SD gitu ya. Yang paling efektifnya lah untuk anak SD itu sastra yang bagaimana gitu. Berarti untuk anak SD ya, yaitu MI ya. Oke, itu aja Pak. 3 pertanyaan yang tadi diajukan oleh temannya Indra. Yang pertama dari Angela Ricci, sebutkan kenapa karakter itu dekat dengan akhlak. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Fitri Kurnia Anissa, tentang karakteristik Islam itu seperti apa atau apa maksudnya karakteristik Islam itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Saryani, sastra seperti apa yang paling efektif diaplikasikan kepada di tingkat I atau SD. Indra perlu waktu atau lewat? Halo Indra? Indra masih ada? Ya Pak, perlu waktu dulu Ya. Pak. Dicari dulu jawabannya Pak. Cukup waktu 5 menit Indra ya, beri lama ya. 5 Iya, menit iya. waktu untuk Indra mencari jawaban yang 3 tadi. Sedangkan teman-teman yang lain juga boleh mencari jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Jawaban masing-masing ya, dari pertanyaan kawannya itu. Apakah pertanyaan dari Angela Ricci, Fitri Kurnia Anissa, ataupun dari Saryani. Oke, kita berikan waktu kepada si Indra untuk mempersiapkan jawaban dari 3 nanya. Oke, silakan yang lain juga bersiap untuk mencari sumber jawaban lainnya. Lima menit dari sekarang. Oke, bagaimana Indra? Ya Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Angela Ricci. Ya. Ya, kenapa karakter lebih dekat dan akhlak? Di sini dalam pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Itu sesuai dengan Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, bahwa anak dididik untuk di sini disebutkan katanya anak
Kemendiknas melansir bahwa berdasarkan kajian-kajian nilai-nilai karakter dikelompokkan menjadi 5, yaitu nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua itu nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan. Serta yang terakhir, yang kelima, nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. Makanya karakter lebih dekat dengan akhlak tersebut. Apakah sudah bisa dipahami? Sebenarnya karakter itu apa? Enggak. Karakter berasal dari kata apa? Karakter itu. Karakter bahasa Kita sebagai manusia ini punya karakter tidak? punya, Pak. Baru karakter. Seperti apa? Kayak Indra lah. Indra tuh karakter Indra seperti apa? Karakter itu Bukan hanya karakter. Karakter itu seperti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kebiasaan, ya. Jadi dihubungkan dengan akhlak ya. Tadi katanya ada 3, 5. Apa tadi yang 5 itu namanya? Yang 5 yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, itu hubungan manusia hubungannya bersikap hubungan ke akhlak atau karakter manusia. Yang kelima-lima tadi, Tuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah akhlak dia ke Tuhan Yang Maha Esa atau karakternya? Akhlaknya, Pak. Akhlaknya. Ya. Karakter akhlak. Di sini menurut Kemendiknas, Pak, mana ya? Iya, betul. Yang Bapak tanyakan itu, yang 5 tadi itu itemnya berhubung ke akhlak atau karakter seseorang. Gimana Indra? Ini berdasarkan kebiasaan seorang tadi, Pak. Di sini katanya berkaitan dengan nilai ini, yang nilai ketuhanan tadi, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan seorang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Ya, berarti tentang karakter ataupun sikap dia ya. Tentang sikap ya, Pak. Iya, betul. Kalau untuk hubungan diri sendiri katanya upaya untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dan perkataan, tindakan, dan pekerjaannya. Ya. Jadi kira-kira kalau orang yang baik sikapnya, ya, bagaimana dengan akhlaknya itu? Kita nggak baik sama dengan sikapnya tadi, dengan karakternya tadi. Karakternya kan biasanya dia suka mengaji, suka mendengarkan pengajian, dia sering sikapnya berbicara sopan. Kira-kira gimana akhlaknya itu? Insya Allah akan baik, Pak. Insya Allah akan baik. Iya. Berarti ada hubungan berarti ya karakter dengan akhlak ya? Ya. Ada hubungan yang kuat itu. Ada hubungan yang kuat. Okay. Tanya sama Ricci gimana? Ricci matanya tadi. Bagaimana Adila Ricci? Alhamdulillah udah dapat dipahami juga lebih kurangnya. Mungkin kalau ada teman-teman ya lebih dan kurangnya bisa diterima gitu Pak, dipahami. Mungkin kalau ada teman-teman yang lain mau menambahkan, boleh persilakan. Saya mau nambahin. Ya, silakan Saryani. Tampil wajahnya Saryani. Iya. Iya, Pak. Nanti Saryani nampil ke YouTube nih. Ini Bapak masuk ke YouTube nih. Karena akan
di kampus. Saya mau menambahkan tadi pertanyaan Ricci ya, kenapa Ya. karakter itu lebih dekat dengan akhlak? Karena kan kalau seseorang itu memiliki karakter yang baik, pasti akhlaknya juga baik gitu. Belum tentu orang yang berakhlak baik, karakternya juga baik gitu. Jadi harus seimbang gitu. Kalau akhlaknya nggak baik, gimana mau karakternya baik gitu. Aja sih. Karena mereka saling berkaitan akhlak dengan karakter itu. Ada kaitannya. Kalau Iya. seperti orang apa, dia suka suka berbohong gitu kan? Berbohong itu apakah karakter atau akhlak? Itu karakter, Pak. Kira-kira kalau itu karakter, bagus akhlaknya itu? Enggak Tidak bagus. bagus. Iya. Karena dia tidak bersifat jujur. Oh, tidak sifat jujur. Berarti memang ada hubungan ya. Berhubungan karakter Iya. dengan akhlak tersebut. Oke. Bagus. Terima aja kasih sih. kepada Saryani. Iya. Oke, bagus. Terima kasih kepada Saryani dan kepada Indra. Silakan lanjutkan Indra. Jawaban yang dari Fitri Kurnia Anissa dengan pertanyaan dari Saryani. Kalau mau jaringan tidak ada masalah, tidak usah ditutup wajahnya ya. Nanti nggak nampak wajahnya di YouTube Bapak nanti. Ini pertemuan 7. Pertemuan berikutnya besok pertemuan terakhir lagi kan. Tak terasa kan pertemuan kita mau habis saja. Iya, sebentar lagi. Sebentar tak terasa. Kan Indra. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Kurnia Anissa. Karakteristik sastra keislaman seperti apa yang ada di Indonesia, yang diterapkan di Indonesia? Nilai sastra ini telah ada pada masa kerajaan-kerajaan terdahulu, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka. Sastranya itu di situ disebutkan yaitu seperti Hikayat Iskandar Zulkarnain, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad ya, kisah-kisah para nabi. Baru ada juga nampakkan wajahnya Indra. Nampakkan wajahnya, rindu dengan wajah Indra. Sebentar Indra tutup wajahnya. Ada juga seperti karya ulama-ulama terdahulu. Karya dari Nuruddin Al-Raniri, Sulatus Salatin, dan juga karya dari yang terkenal yang dipakai oleh di pesantren seperti karya dari orang Palembang, Syekh, karya tasawuf, yaitu karya Jadi Indra sekarang menjawab pertanyaan Fitri Kurnia sekaligus dengan Saryani ini. Berhubungan dengan karya dengan sastra. Ya, ini yang sastra keislaman aja Pak, untuk Fitri Kurnia. Iya, Fitri Kurnia ya. Oke, Indra lanjut. Iya, Pak. Itu karya sastra tasawuf dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang biasa dipakai oleh di dalam kurikulum pesantren. Baru yaitu contoh-contoh karya sastranya. Biasanya di Indonesia ini cenderung ke tasawuf, tauhid, dan fikih untuk keislamannya. Iya, bagus. Berarti berhubungan dengan karakteristik sastra Islam ya. Iya.
Tanyalah Fitrinya gimana. Ya, bagaimana dengan Fitri Kurnianisa? Fitri Kurnianisanya muncul lagi. Ya Pak. Berarti tadi kayak contohnya kayak tasawuf gitu, sejarah gitu ya. Iya Pak, dapat saya terima. Oke. Yang berhubungan dengan keislaman serta keislaman tahu kemudian termasuk juga tadi akhlak ya. di situ, Termasuk di situ adalah karya-karya sastra Islam yang sampai hari ini masih jaya, yang masih bisa kita ya sastra Islam. Oke, silakan lanjutkan pertanyaan yang ketiga dari Suryani. Silakan Indra. Oke. Sastra yang biasa diterapkan di anak SD yaitu seperti puisi, pantun, dan tentang ya puisi, pantun atau pidato. Biasanya itu yang diterapkan di anak SD. Pidato sudah bisa anak SD itu? Pidato kayaknya mungkin untuk kelas tinggi ya mungkin. Iya. Ya bisa mungkin di tingkat kelas 6 saya. Iya. Puisi apa contohnya itu, Indra? Yang bisa diterapkan di tingkat SD? Puisi apa ya? Indra pernah ngajar di SD kan? Belum, Mbak, belum. Belum pernah mengajar rupanya Suryani. Belum ada ilmu prakteknya, tapi teori sudah banyak ya. Teori sudah banyak. Ngajar apa aja, Pak? Di musola. Musola, Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi ada puisi untuk anak itu, ada puisi naratif bisa tuh. Puisi naratif itu adalah kita berpuisi dan bercerita sekaligus. Karena tingkat anak-anak tingkat SD itu suka belajar sambil bermain. Jadi kita berpuisi dengan menyampaikan cerita-cerita dongeng, kebanyakan fabel. Jadi ada juga namanya puisi yang berhubungan dengan sajak. Jadi ada beberapa puisi yang bisa diaplikasikan atau pantun juga diaplikasikan di tingkat MI. Tapi yang berhubungan tentang anak-anak yang di bawah tingkatan umur di tingkat MI tersebut. Tidak bisa puisi-puisi apa ya, puisi orang dewasa tidak boleh. Jadi pantun juga bisa. Kemudian kalau tadi memang ada pidato singkat, itu kuliah 7 menit, itu bisa untuk anak-anak yang di tingkat kelas 5 atau kelas 6. Jadi itu puisi, pantun dengan pidato itu termasuk sastra yang bisa diterapkan untuk anak-anak di tingkat MI atau tingkat SD. Oke, bagus jawaban dari Indra ya. Jadi 3 pertanyaan telah selesai terjawab sudah oleh Indra. Pertanyaan pertama tadi dari Ricci tentang karakter yang dihubungkan dengan akhlak, dan kemudian pertanyaan dari Fitri Kurnianisa tentang karakteristik sastra Islami. Kemudian yang ketiga yang dari Suryani ya tentang sastra apa yang bisa diterapkan di tingkat MI atau SD.
Nah, ini kita belajar bahasa ya, metodologi bahasa, berarti banyak berhubungannya ke sastra. Jadi sastra bahasa. Jadi kita akan belajar sastra bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia terpadu. Jadi terima kasih kepada Indra dan juga kepada audiens yang lainnya. Mungkin seharusnya hari ini kan Bapak pengennya tadi 2 pemateri, cuma kusur ini juga tidak bisa masuk dan waktu pun kita sudah habis. Jadi untuk pertemuan ke-7 ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan komentar, dipersilakan. Mungkin ada Ricci, Indra, Saryani, Sipitri, dan lain sebagainya sebelum kita tutup. Ada? Pas? Pas, Pak. Oh, cepat kali pas ya. Oke, baik. Karena pertanyaan alhamdulillah tuntas terjawab dengan baik oleh Indra. Kelebihan dan kelemahan itu wajar. Umpamanya masih ada yang belum merasa puas dari jawaban yang disampaikan oleh si Indra, itu wajar karena kita masih tahap belajar. Kekurangan itu hal-hal wajar, dan kelebihan alhamdulillah kita jadikan nanti untuk sebagai introspeksi bagi kita, dan kita ketika kita berbuat kesalahan, kita berbuat di sini kelemahan kita harus banyak lagi untuk membaca, harus banyak kita lagi untuk belajar, terutama tentang materi-materi perkuliahan yang telah kita pelajari ataupun yang telah kita diskusikan. Baik, terima kasih atas segala perhatian kepada seluruh mahasiswa yang berada di kelas A18 yang bergabung pada hari ini di Google Meet. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah untuk minggu depan adalah pertemuan terakhir kita. Ya, pertemuan terakhir, dan masih ada beberapa orang lagi yang belum nampil. Ya, masih banyak lagi sebenarnya yang belum tampil. Ini Pak Rahmat Ali Tanjung ini saya tidak pernah nampak wajahnya. Jatan sudah tidak juga nampak. Kemudian si Fitri udah gabung tadi ya, Fitri udah ya. Yang baru tampil baru 5 orang. Riani, Angela Ricci, Prinya, Agus Rianda, Kurnia Indra. Berarti kalau sesuai dengan di absen Bapak ada 10 orang, berarti ada 5 orang lagi. Jadi besok untuk di orang itu di pertemuan terakhir dia akan kita suruh yang kita inginkan nanti menjelaskan singkat tentang materi-materi yang mereka pelajari dan mereka buat. Dan kemudian juga Bapak baca sebagian itu materi-materi naskah yang dibuat itu masih banyak kekurangan. Ya, ada Bapak itu sebagai acuan untuk pelajaran bagi kita untuk berikutnya untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk presentasinya hari ini dan juga atas partisipasi seluruh peserta di kelas A18. Insya Allah pertemuan terakhir akan kita lanjutkan hari Rabu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.